Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 bisnis daring pemasaran. Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai perencanaan bauran pemasaran. Nanti kalian lihat di buku kalian buka bab 3-nya di halaman 32. Sebelumnya kita mulai untuk membahas masalah perencanaan bauran pemasaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum Bu Arna melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu Arna tidak bosan untuk mengingatkan agar kalian selalu menyimak pembahasan-pembahasan materi perencanaan bisnis ini di YouTube channel sekolah dengan mengomentari di kolom komentarnya yaitu hadir agar kalian nantinya di absen dalam mapel perencanaan bisnis. Jika tidak, berarti kalian tidak hadir dalam mapel perencanaan bisnis. Jadi tolong kalian simak materinya di YouTube dan beri komentar hadir. Baiklah, kita mulai ya di bab 3 ini, perencanaan bauran pemasaran. Lihat di halaman 32. Ya, bab 3 ini kita sudah masuk bab 3 ya, perencanaan bauran pemasaran. Yang pertama ya, ada pengertian pemasaran. Di buku kalian pengertian pemasaran ini ya sudah ada. Nah, sini saya jelaskan yaitu pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai ke konsumen. Jadi inti dari pengertian pemasaran ini berarti memasarkan suatu produk dari misalkan dari produsen itu berarti penghasil produk sampai ke tangan konsumen yang memakai produk. Jadi pengertian pemasaran di buku kalian mungkin terlalu panjang, yang Ibu Arna buat juga mungkin ini terlalu membuat kalian merasa bingung. Jadi intinya dari pengertian pemasaran adalah memasarkan suatu produk dari si produsen, dari si orang yang membuat produk sampai ke tangan konsumen atau orang yang membeli produk atau yang memakai produk tersebut. Itu arti pemasaran. Nah, di sini yang kedua, pengertian rencana pemasaran. Di buku kalian kan ada menurut beberapa ahli, tapi di sini Ibu Arna langsung jelaskan secara detailnya, yaitu sistem pemasaran yang mengidentifikasikan komponen yang saling berinteraksi baik secara internal maupun eksternal bagi perusahaan yang memungkinkan perusahaan menjual produk atau jasa ke pasar. Jadi kalau rencana pemasaran berarti ini suatu komponen atau unsur-unsur yang ada dalam rencana pemasaran. Misalkan di sini ada secara internal. Internal itu berarti di dalam, berarti dari si ownernya atau yang membuat produk, ya, dari si pemiliknya yang membuat produk itu, dari pemilik perusahaan, ya internal, baik pun dari karyawannya itu internal maupun eksternal berarti dari luar, berarti bisa pelanggan, konsumen, pembeli, distributor, makelar, semua itu berarti eksternal. Jadi kalau pemasaran dan rencana pemasaran bedanya di mana? Kalau pemasaran itu berarti prosesnya, proses memasarkan produk dari tangan si produsen, orang yang membuat produk sampai ke tangan konsumen, itu pemasaran. Jadi memasarkan produknya. Tapi kalau rencana pemasaran, dia itu membuat secara rencana perinciannya. Kalau misalkan kita mau membuat pemasaran barang tuh seperti apa yang melibatkan siapa saja ya. Misalkan di sini ada secara internal berarti di dalam ya, berarti ada si ownernya atau pemilik perusahaan atau ada si karyawannya, ada staf-stafnya, dan di sini eksternalnya itu berarti pihak luar, ada si konsumen, pelanggan, pembeli, atau si distributor, pemasok, itu eksternal. Ya. Lalu di yang kedua, di slide kedua, yaitu kalian lihat di bagian kedua jenis-jenis perencanaan pemasaran, ya, jenis-jenisnya.
Yang pertama itu dilihat dari ya perencanaan pasar yang strategis. Ya, perencanaan pasar yang strategis, lihat di buku kalian, pelanggan yang akan dilayani. Jadi pelanggan ini mau dilayani secara ramah, cepat, tepat biasanya. Lalu pesaing yang harus dihadapi. Ya, yang poin pertama nih, pesaing yang harus dihadapi, kita kan buka usaha itu banyak persaingan ya. Nah, kita harus bisa mensiasati bagaimana cara menghadapi pesaing. Waktu itu Ibu Ana pernah menjelaskan berarti jangan saling menjatuhkan satu sama lain, tapi bagaimana caranya kita bersaing sehat. Misalkan dia punya produknya barang ini sama kayak kita yang kita jual. Bagaimana caranya biar barang kita ini walaupun sama satu jenis dengan barang dia jual, tapi kita lebih diminati oleh si konsumen. Gimana caranya? Nah, itu sebagai si penjual kita harus memutar otak atau mengeksplor, menggali apa saja yang harus kita lakukan. Misalkan kita berbeda apanya nih, kemasannya, atau berbeda tempatnya, atau berbeda toppingnya, atau variannya, itu banyak sekali. Jadi kita harus menghadapi pesaing yang berhubungan dengan produk yang kita jual atau produk yang lainnya. Lalu tren lingkungan yang ada, misalkan trennya nih, trennya apa sih sekarang? Kita lihat trennya sekarang lagi zaman-zamannya lagi in-innya apa nih, seperti itu ya. Lalu yang keempat, ciri pasar yang ada untuk mengetahui perubahan yang terdapat dan interaksinya. Kita lihat tren ini kira-kira sekarang lagi in atau trennya apa sih gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahannya enggak di poin yang keempat gitu ya. Lalu yang kelima, ciri perusahaan bagi penilaian kemampuan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Berarti karyawannya harus kita latih sedemikian rupa biar nantinya bisa melayani pelanggan dengan maksimal. Lalu yang kedua, yang poin B ya, perencanaan strategis pemasaran perusahaan. Di sini juga ada berarti sumber dayanya. Ada sumber daya alamnya atau sumber daya lingkungannya, kita lihat strategis enggak sumber daya alamnya, itu berarti materialnya ya. Lalu di sini ada lagi situasi, lihat situasi pasar ya. Lalu ada di sini penetapan strategi perusahaan. Ya, jadi kita harus punya strategi cara memasarkan produk yang kita mau jual. Lalu yang nomor 3, yang C, perencanaan pemasaran yang strategis. Artinya kalian kalau buat usaha harus lihat tempatnya, lingkungannya strategis nggak? Bagaimana supaya masyarakat bisa mengetahui barang yang kita jual. Jadi harus strategis dalam segi hal place-nya atau tempatnya. Lalu yang keempat atau yang D, perencanaan pemasaran yang operasional. Operasional berarti menyangkut ya targetnya, target penjualannya. Kita maunya nih berapa banyak gitu. Kayak kemarin kan kamu bikin tugas kan ya, tugas yang analisis SWOT kan, yang strength, weakness, opportunity, dan lain sebagainya itu. Kalian lihat kira-kira targetnya per hari berapa piece ya, per bulan berapa ya, terus per tahun berapa ya, itu harus ada di mindset kalian, di pola pikir kalian. Jadi jangan semakin hari semakin menurun, tapi semakin meningkat seperti itu. Nah, di sini ada lagi yang terakhir, perencanaan pemasaran produk baru. Nah, produk baru maksudnya yang Ibu Arna pernah jelaskan juga, kira-kira kalau misalkan kalian sudah memasarkan produk A gitu ya, kira-kira mau merambah ke produk mana lagi? Mau ada penambahan produk baru apa lagi? Misalkan contohnya kalian mau buka kedai kopi gitu ya, kira-kira untuk merambah produk baru apa ya, temennya kopi apa ya? Gitu, misalkan mau buka pastry atau bakery gitu ya, itu bisa. Jadi penambahan produk yang telah kalian buat ditambah lagi seperti itu. Lalu di sini ada tujuan perencanaan pemasaran. Ya, manfaat dan tujuan perencanaan pemasaran. Manfaatnya dulu ya. Manfaatnya itu usaha untuk mendorong cara berpikir jauh ke depan. Jadi kita sebagai kamu kan jurusan pemasaran nih. Nah, itu pikirannya harus berpandangan ke depan, ingin maju. Jangan nanti kalau kamu sudah buat suatu usaha, tapi usaha itu lambat laun mengalami kemunduran, kamu lantas langsung pesimis atau langsung melemah, langsung tidak ada harapan. Tapi kita harus berpikir jauh ke depan, gimana caranya kita harus semangat untuk supaya barang yang kita jual ini diminati dan usaha kita ini berkembang kemudian nantinya gitu ya. Lalu mengkoordinasi kegiatan pemasaran secara lebih baik. Jadi memasarkannya tuh kalian harus lihat
makin hari harus lebih baik, jangan semakin mundur. Lalu mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan. Misalkan kalian terjun langsung ke lapangan, dalam arti meneliti langsung kira-kira konsumen senang nggak sih akan barang yang kita jual, senang nggak sih akan produk yang kita tawarkan. Kita tanya gitu, bila perlu kita wawancara orangnya yang membeli produk kita, seperti itu. Lalu yang keempat, perumusan tentang tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai kalau misalkan kita mau berusaha membuka bisnis, apa sih tujuannya? Pastinya ingin usaha kita itu berkembang dong dengan baik, kemudian hari dan sampai kapanpun continue akan berkembang gitu ya. Lalu yang terakhir, menggairahkan partisipasi dan mempertebal rasa tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya tuh harus penuh gitu, jangan setengah-setengah ya. Lalu tujuan perencanaan pemasaran, pertama tujuannya itu menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran. Jadi harus seimbang antara kegiatan pemasaran dengan produk yang kita hasilkan. Jangan nanti produk yang dihasilkannya bagus, tapi pemasarannya jelek. Artinya produk yang kita udah buat nih, produknya bagus, kita paket, kita packagingnya, kemasannya tuh bagus, tapi di lapangan kok kurang diminati ya, berarti nggak selaras kan, nggak seimbang, nggak balance. Jadi harus yang seimbang antara produk yang dibuat dalam prosesnya dengan penjualannya di luaran. Lalu yang kedua, menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara intensif dan optimal. Jadi kita harus memasarkannya secara intensif atau secara terus-menerus, dan optimal berarti maksimal. Jangan yang tadi Ibu Arna bilang setengah-setengah, harus kalau kita udah mau jadi seorang pengusaha harus benar-benar cekatan gitu ya, jangan melemah, jangan lelet, lamban gitu ya. Lalu ada perumusan tujuan, tujuannya apa? Sama ya seperti manfaatnya tadi, lalu ada rasa tanggung jawabnya seperti itu. Jadi jangankan kita mendirikan usaha ya harus tanggung jawab, dengan diri kita sendiri pun kita harus tanggung jawab gitu ya, baik terhadap pekerjaan kalian sebagai siswa atau terhadap anak ya, sebagai anak terhadap orang tua, itu juga harus ada rasa tanggung jawab. Dari segi apapun rasa tanggung jawab itu harus ada. Bukan hanya dalam segi penjualan produk atau berbisnis, tapi dalam diri kalian juga harus ada rasa tanggung jawabnya. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, menyusun rencana bisnis. Menyusun rencana bisnis, yang pertama melakukan analisis situasi, lihat situasi yang ada di pasaran. Kira-kira diminati nggak ya barang yang kita jual? Gitu. Situasinya seperti apa sih? Kalau sekarang kalau kalian mau jual produk di situasi pandemi seperti ini, biasanya agak menurun ya, karena kan lagi pandemi seperti ini, biasanya semua perekonomian itu mengalami kemunduran. Makanya paling tidak kita tetap berusaha, kita tetap membuka usaha, tapi biasanya targetnya kita kurangi, biasanya seperti itu. Lalu yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuannya apa sih tujuan kita berbisnis? Tentunya untuk supaya bisnis kita tuh bagus, kedepannya diminati gitu kan oleh banyak konsumen, laku kan gitu. Sasarannya apa sih? Sasarannya ya berarti menembus pasar, misalkan yang tadinya nasional jadi internasional, itu bisa saja kan. Lalu menyusun strategi dan program. Programnya apa? Program jangka panjangnya apa? Jangka menengahnya apa? Jangka pendeknya apa? Misalkan jangka pendeknya mau membuka usaha gitu kan, untuk 1 tahun ke depan gitu ya, dicoba dulu, dalam arti dicoba dulu, nanti menengahnya berarti akan merambah membuka cabang kan, seperti itu. Nanti jangka panjangnya berarti menambah ke internasional, itu kan bisa seperti itu ya. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini ya, di bab 3 perencanaan bauran pemasaran. Kalian lihat, jangan lupa pembahasannya di YouTube. Ya, jangan lupa kalian langsung tulis hadir, menandakan kalian itu absen di mata pelajaran perencanaan bisnis. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu Arna. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.